Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adik-adik akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi kalau biasanya kan membaca sebuah teks bacaan dulu, kalau sekarang itu menyimak atau mendengarkan sebuah bacaan atau teks bacaan. Nah, teks bacaan ini akan Bapak bacakan. Lalu dari teks bacaan yang Bapak bacakan, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, setelah itu tugas yang kedua kalian adalah mencari makanan khas atau makanan pokok dari sebuah daerah. Nah, dari sebuah daerah tersebut silahkan kalian cari gitu kan dari internet ataukah dari buku. Silahkan dari sumber apapun, silahkan kalian cari 10 makanan khas dari 10 daerah gitu kan. Tentukan 10 daerah, makanan khasnya apa saja gitu. Nah, sekarang kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dulu dari teks bacaan yang Bapak bacakan. Nah, teks bacaannya itu berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Nah, Dodol Betawi Mak Salmah ini terdiri dari 3 paragraf ya. Teks bacanya terdiri dari 3 paragraf. Silahkan paragraf pertama nanti tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Terus paragraf kedua tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf 3 begitu juga tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, itu dibuat menjadi peta pikiran. Oke. Dari paragraf pertama buat peta pikiran gitu kan. Paragraf kedua buat peta pikiran. Paragraf 3 begitu juga buat peta pikiran. Nah, sekarang akan Bapak bacakan teks bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk menentukan pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, itu silakan di mana paragraf pertama, di mana paragraf kedua, dan di mana paragraf ketiga. Silakan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari tiap paragraf. Nah, setelah itu baru kalian membuat sebuah atau menentukan atau mencari makanan khas dari setiap daerah. Daerahnya ada 10 dan terdiri dari 10 makanan khas. Nah, bentuknya dibuat tabel gitu kan, dibuat tabel. Nah, kalau yang gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dibuat peta pikiran. Nah, kalau yang menentukan makanan khas dibuat tabel. Nah, tabelnya itu contohnya seperti ini. Contoh ada makanan khas atau makanan pokok ya dari daerah Jawa Barat. Contoh tabelnya nomor makanan khas asal daerah keterangan. Nah, nomor 1 contoh makanan khasnya makanan pokok nasi timbel. Nah, terus asal daerahnya Jawa Barat. Keterangannya nasi dibungkus daun pisang. Terus strip kedua, beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Terus strip ketiganya nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nah, seperti itu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.